Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Ya, baik Ibu. Teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Aurel, Hadir, Bu. Aska, Hadir. Andiria, Hadir, Bu. Niki Arwita, Hadir, Bu. Nurlela. Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semua ya. Ibu lanjut ke materinya Ibu Syar ya. Belajar tentang analisis gravimetri. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, mengapa timbangan analitik sangat penting dalam analisis gravimetri? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Niki. Menurut saya, timbangan analitik itu diperlukan pada gravimetrik agar massa yang ditimbang dapat akurat, karena massa yang akan ditimbang ini mempengaruhi sampel di hasil akhirnya nanti, Bu. Oke, terima kasih Niki. Jadi memang ya, karena analisis gravimetri ini berdasarkan tentang massa, jadi perlu yang namanya timbangan analitik. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengklasifikasi metode gravimetri, pengendapan, dan volatilisasi menggunakan contoh kasus dalam lembar kerja dengan tepat. Jadi nanti ada LKPD yang nanti Ibu bagikan ke kalian dan nanti kalian kerjakan. Terus ini manfaat dan metode gravimetri. Nah, adapun manfaat dalam metode gravimetri itu ada di industri farmasi, industri makanan, industri tambang, dan laboratorium lingkungan. Nah, semuanya itu tentang bagaimana kita menentukan suatu kadar dalam sampel gitu, entah itu dalam sampel obat, sampel makanan, ataupun sampel dalam kandungan tanah seperti di industri tambang gitu. Kita nonton sejenak. Bisa kedengaran suaranya? Nah, dalam video ini yaitu penempatan. Adapun alat dan bahannya seperti yang ada di video. Ini pembuatan perutan kondisinya. Oke, dari video ini kita bisa melihat bagaimana analisis gravimetri dalam penentuan suatu kadar. Ibu lanjut ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok karena kalian berlima. Nanti ada yang satu kelompok itu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, adapun petunjuk kerja dari LKPD ini yaitu bacalah materi tentang metode gravimetri. Materinya itu materi yang kemarin sudah diajarkan, silahkan dibuka kembali. Terus yang kedua, perhatikan dan analisis contoh kasus yang diberikan. Nah, nanti ada studi kasus nih dalam LKPD-nya. Nanti kalian bisa baca lagi, terus diskusikan dengan teman atau
dengan teman tentang untuk menentukan metode gravimetri yang sesuai. Terus jawaban pertanyaan sesuai yang disediakan. Dan nanti setelah kalian mengerjakan studi kasus ini, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Jadi silahkan kalian membentuk kelompok dan nanti Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah 30 menit kita kembali lagi untuk presentasi hasil dari diskusi dari LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Niki Arwita, saya sendiri, kemudian teman saya Askar Fauzi Azhar, dan teman saya satunya lagi Aural Fadilah Sehan. Nah, di sini kami kelompok 1 membahas tentang kasus 1, di mana kasus 1 ini merupakan analisis kandungan kalsium dalam air minum. Kasusnya berisikan yaitu suatu laboratorium ingin menentukan kadar kalsium dalam air minum. Sampel air direaksikan dengan larutan amonium oksalat untuk membentuk endapan kalsium oksalat yang kemudian dikeringkan dan ditimbang. Pertanyaannya yaitu yang pertama, metode gravimetri apa yang digunakan dalam analisis ini? Jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi dalam proses pengendapan tersebut. Nah, menurut kelompok kami, metode gravimetri yang digunakan dalam analisis ini adalah gravimetri pengendapan. Alasannya, yang pertama, dalam metode ini analit atau kalsium diendapkan sebagai senyawa yang sukar larut, yaitu kalsium oksalat atau C2O4 menggunakan larutan amonium oksalat. Kemudian alasan selanjutnya yaitu endapan yang terbentuk kemudian disaring, dikeringkan, dan ditimbang untuk menentukan massa kalsium secara kuantitatif. Kemudian, metode ini sangat akurat karena didasarkan pada pengukuran langsung massa senyawa yang mengandung analit. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut hasil diskusi kelompok kami, reaksi yang terjadi dalam proses pengendapan ini dari sampel air adalah yang ditampilkan dalam PPT ini, yaitu Ca2+ ditambah Ca2O4- 2 menjadi C2O4. Reaksi ini menunjukkan bahwa ion kalsium atau Ca2+ bereaksi dengan ion oksalat membentuk endapan kalsium oksalat yang sukar larut. Kemudian, jika endapan ini dikeringkan dan dikonversi ke bentuk kalsium oksalat, anhidrat atau kalsium oksalat terurai menjadi kalsium oksida, maka reaksi ini terbentuk seperti yang di PPT ini. Dengan metode gravimetri ini, kadar kalsium dalam air minum dapat dihitung berdasarkan massa endapan yang diperoleh. Sekian hasil diskusi kami, Bu. Oke, terima kasih Niki hasil diskusinya. Ada yang ingin bertanya tentang studi kasus ini? Jadi Bu lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis ini. Nah, jadi kuis ini untuk mengetahui bagaimana kalian memahami tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian scan barcode-nya dan kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal-soalnya. Ibu kasih kesempatan 15 menit untuk mengerjakannya, silahkan. Baik, Bu. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua kerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke refleksi hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari ini bisa kalian pahami ya. Refleksi ini gunanya untuk merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari ini, apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Silahkan untuk di scan barcode-nya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan refleksinya. Dengan kalian mengisi refleksi hari ini, kalian hari ini pembelajaran telah selesai dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang materi menghitung analisis gravimetri, di mana perhitungannya itu tentang bagaimana tentang menghitung faktor kimia,
terus menghitung kadar unsur suatu senyawa, terus bagaimana kita menghitung persen kesalahan dalam suatu penetapan. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk berdoa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Memimpin Ya, doa. baik. Teman-teman semua, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas.